Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi kita pekan ini. Untuk mapel biologi, kita masih membahas tentang sel ya. Ibu akan membahas dua submateri terakhir dalam bab sel. Yang pertama akan Ibu bahas tentang struktur sel dan fungsinya. Kemudian yang kedua yang akan Ibu bahas adalah transport antar sel melalui membran. Oke. Nah, untuk struktur sel dan fungsinya. Nah, ini ada perbedaan ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini sel hewan, kemudian yang ini sel tumbuhan. Kemarin Pak Puguh sudah menjelaskannya secara singkat ya. Oke, lanjut. Yang akan Ibu bahas ini untuk struktur sel. Ya, untuk struktur sel terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ini inti sel. Ya, inti sel ini merupakan bagian pusat sel. Nanti di dalamnya ada bagian-bagian lagi. Kemudian ada sitoplasma atau cairan sel. Kemudian ada membran sel atau selaput sel ya. Kemudian yang terakhir ada dinding sel. Oke. Untuk inti sel sendiri, nah ini merupakan tadi ya sudah Ibu jelaskan bagian pusat sel. Nah, biasanya yang pusat-pusat itu merupakan suatu hal yang penting ya. Nah, jadi inti sel sendiri fungsinya memang sangat penting karena dia berfungsi mengatur seluruh kegiatan dari suatu sel. Tuh, kemudian di dalam inti sel sendiri, ya inti selnya itu nama lainnya nukleus ya. Ini terdapat beberapa komponen yang pertama ini ada nukleolus atau anak inti. Nah, ini sama saja ya. Nah, nukleolus ini fungsinya sebagai tempat sintesis RNA ya. Sebagai tempat sintesis RNA tuh, jadi nanti dia berperan sekali dalam pewarisan sifat juga ya, karena RNA itu nanti akan membawa pesan dari DNA ya. Jadi DNA itu tidak boleh kemana-mana ya, tidak boleh keluar dari inti sel tuh. Kemudian nah untuk fungsi nukleolus, kemudian RNA dan DNA ini nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi di kelas 12 ya. Oke, lanjut. Kemudian di dalam nukleus ya, selain ada nukleolus ini ada nukleoplasma ya, nukleoplasma atau cairan inti. Cairan inti ya. Kalau di sini kosong. Nah, kalau di sini ada apa nih namanya? Ini namanya kromosom ya. Kromosom itu merupakan kromatin ya. Kalau kromatin itu biasanya masih berupa benang-benang. Nah, kromosom itu dia benang-benang kromatin yang sudah memadat ya. Isinya tentu saja ini adalah DNA ya, atau gen dari sel kita ya, yang nantinya akan menentukan pewarisan sifat itu. Oke, lanjut. Selain ada nukleolus dan kromosom atau kromatin, nah ini dalam inti sel juga ada membran inti. Kemarin mungkin sudah dibahas ya, membran inti ini adalah pembeda antara tipe sel prokariotik dan sel eukariotik. Kemudian kalian bisa lihat juga di membran inti ini ada por ya, por ini pori-pori nukleus. Nah, ini pori-pori ini tentu saja sebagai penghubung ya antara bagian di dalam nukleus dengan di luar nukleus atau di sitoplasma. Ya, jadi nanti biasanya yang lewat sini adalah nutrisi, kemudian diantaranya juga RNA tadi ya, yang bawa pesan dari DNA. Oke, kemudian lanjut bagian kedua yang menyusun suatu sel adalah sitoplasma ya. Nah, sitoplasma ini adalah bagian di luar inti sel ya. Ini kan inti sel nih. Kemudian di luar inti sel dan di dalam membran sel. Nah, ini yang kuning membran sel. Jadi di antara inti sel dan di antara membran sel. Nah, itu disebut sitoplasma ya. Jadi bagian yang cair dan bagian yang padat. Jadi ada bagian cair yang berupa cairan, ada bagian yang berupa padatan. Nah, kemudian yang cairan itu biasa disebut dengan sitosol ya. Sitosol itu bagian cairan dari sitoplasma. Nah, ini sifatnya bisa koloid juga bisa
gel ya, koloid atau sol, bisa agak padat atau gel ya. Tuh. Kemudian selain ada sitoplasma. Nah, kemudian ini di sitoplasma, selain ada sitosol ya tadi, di sitoplasma juga ada sitoskeleton ya. Nah, kalau kita kenal sito itu sel ya, skeleton itu rangka ya. Jadi rangka pada sel ya. Jadi rangka pada sel ini ada juga di dalam sitoplasma ya, atau di cairannya, di sitosol ya, di cairan plasma. Oke, untuk sitoskeleton ini komponennya ya ada mikrotubula nih. Mikrotubul mana? Nah, yang ini. Kemudian ada mikrofilamen ya. Kemudian ada filamen intermediate. Ya, filamen intermediate. Nah, mana? Nah, ini ya. Nah, ini kalau mikrofilamen yang ini, kemudian filamen intermediate yang bawah-bawah. Nah, ini rangka dari suatu sel ya. Nah, biasanya di sini nanti terikat organel-organel sel ya. Nah, fungsi dari sitoskeleton itu apa sih? Nah, sesuai dengan namanya ya, rangka ya. Nah, sama seperti rangka dalam tubuh kita. Nah, rangka dalam sitoskeleton, rangka dalam sel juga itu fungsinya memberi bentuk sel ya. Tuh, kemudian sitoskeleton juga karena dia nempel-nempel. Nah, ini dia yang mengatur pergerakan sel ya. Kemudian mengatur perpindahan organel ya. Jadi organel tuh nggak diam aja nih seperti mitokondria ya. Jadi dia bisa beredar gitu di dalam sitoplasma. Tuh beberapa fungsi dari sitoskeleton. Oke, kita lanjut ke organel sel ya, masih di sitoplasma ya. Jadi di sitoplasma itu tadi selain ada sitosol, sitoskeleton, juga ada organel sel. Nah, sama seperti tubuh kita yang memiliki beberapa organ. Nah, sel juga memiliki beberapa komponen yang penting ya, yang disebut dengan organel sel ya. Itu kemudian komponen-komponen ini tentu saja memiliki fungsi khusus ya. Tuh. Oke, ini ya gambarnya ya. Kalau ini tadi inti sel, ini sitoplasma. Nah, ini di sitoplasma itu ada, nah seperti ini ya, ini organel-organel nih namanya nih, padatan-padatan seperti ini. Oke, kita lanjut bahas satu persatu ya untuk organel sel. Yang pertama adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE ya. RE ini ada dua jenis RE. Ada RE yang kasar nih, rogue endoplasmic reticulum ya, kasar. Lihat ada bintik-bintiknya ya, ada bintik-bintiknya kuning. Nah, itu namanya RE kasar. Nah, kalau ini RE halus. Nah, kemudian biasanya RE itu dia menempel ya, menempel atau dekat dengan apa nih? Ini inti sel ya. Nah, ini RE. Jadi RE, nah ini RE kasar, ini RE halus. Tuh ya. Jadi RE kasar ini ditempeli oleh ribosom. Kenapa disebut kasar? Karena ditempeli oleh ribosom. Nah, kemudian ini bentuknya pipih seperti ini ya, karena dia nanti ada hubungannya dengan membran inti sama badan Golgi ya. Jadi nanti ada kantung-kantung yang dihasilkan. Kemudian fungsinya untuk RE halus itu biasanya untuk sintesis lemak ya, kemudian penyimpanan kalsium dan lain-lain. Kemudian untuk RE kasar karena dia ditempeli oleh ribosom ya, sama-sama mensintesis protein ya bersama ribosom. Itu untuk RE. Oke, lanjut. Nah, setelah RE tadi ya, karena fungsinya erat dengan ribosom. Nah, ini ribosom nih yang titik-titik ya. Nah, ribosom itu fungsi utamanya adalah menghasilkan protein atau sintesis protein. Ada dua jenis ribosom, ada ribosom yang nempel di RE, itu disebut ribosom terikat ya, karena nempel di RE. Ada juga ribosom yang bebas itu dia tidak terikat di RE, tapi dia ada di sitoplasma.
Nah, untuk fungsinya sendiri, untuk ribosom yang terikat itu biasanya dia menghasilkan protein untuk sel itu sendiri. Sedangkan untuk ribosom bebas itu proteinnya biasanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang di luar sel itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini ada badan Golgi ya. Jadi badan Golgi ini juga sama, bekerja sama dengan RE. Bentuknya juga hampir sama. Nah, ini ya. Jadi kalau RE dia jadi membedakannya biasanya kalau RE itu dia dekat inti sel. Nah, ini RE ya. Ini RE, ini inti sel. Nah, kalau badan Golgi dia mendekati membran sel. Ya, jadi dekat ke luar nih. Itu badan Golgi. Kemudian untuk bentuknya sendiri pipi ya, sama-sama pipi. Kemudian dia tadi ya bekerja sama dengan RE, artinya dia memodifikasi protein yang disintesis ribosom yang dari RE tadi ya. Bisa diubah menjadi enzim, bisa jadi hormon, atau jadi protein struktural, atau jadi organel yang baru. Itu untuk badan Golgi, atau nama lainnya adalah aparatus Golgi ya. Oke, lanjut. Yang keempat, ini ada lisosom ya, lisosom. Nah, ini biasanya dikenal dengan pencernaan intrasel ya. Jadi dia yang memakan bagian-bagian atau organel-organel sel yang sudah mati ya, atau bagian zat asing yang masuk ke dalam sel. Makanya dia disebut dengan pencernaan intrasel. Nah, kenapa dia bisa mencerna? Karena di dalam lisosom ini dia memiliki enzim ya, enzim hidrolisis ya, namanya lisozim. Ya, lisozim hidrolisis ya. Jadi dia bisa memecah karbohidrat, protein, lemak, atau asam nukleat ya. Itu untuk lisosom ya. Nah, lisosom ini biasanya ya mangkuk-mangkuk seperti ini dihasilkan bisa dari badan Golgi atau bisa dari RE. Nah, itu lisosom. Oke. Selanjutnya, organel yang kelima yang cukup penting juga, ini ada namanya mitokondria ya. Nah, ini kalau posisinya di dalam suatu sel seperti ini ya bentuknya. Mitokondria. Nah, ini kalau mitokondria dia punya membran ganda ya. Jadi di luarnya ada membran luar, kemudian ada membran dalam ya. Inner membran, ada outer membran. Tuh, kemudian bentuk dalam mitokondria itu sama ya, berlipat-lipat seperti ini. Tuh ya. Nah, ini ada bagian-bagian untuk lekukan-lekukan tadi, yaitu disebut dengan krista ya. Kemudian bagian dalam krista ya, ini disebut matriks ya, matriks mitokondria. Kemudian di mitokondria sendiri dia punya DNA tersendiri ya. Tuh, kemudian kenapa disebut penting? Karena fungsi dari mitokondria adalah menghasilkan energi ya. Oke, kita lanjut ke organel yang keenam, yaitu vakuola. Coba yang mana vakuola? Nah, ini ya, vakuola nih. Karena ini sel tumbuhan, ini vakuolanya terlihat sangat besar ya, lebih besar dari inti selnya. Tuh, vakuola. Nah, vakuola ini tadi pada tumbuhan biasanya terlihat lebih dominan karena fungsinya yang sangat penting juga ya. Biasanya di sini disimpan zat pati ya, atau cadangan makanan. Kemudian untuk tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma ya, nah itu minyak-minyak aromatisnya disimpan di vakuola. Oke, lanjut. Yang ketujuh, ini ada badan mikro ya. Disebut badan mikro karena ukurannya memang sangat kecil ya. Itu namanya badan mikro. Ada dua, namanya peroksisom. Yang kedua adalah glioksisom ya. Nah, untuk peroksisom ini namanya sesuai dengan fungsinya ya. Dia mengubah H2O2. H2O2 ya, atau hidrogen peroksida yang sifatnya racun, toksik, yang dihasilkan, yang merupakan hasil sampingan dari mitokondria ya. Jadi ketika menghasilkan energi itu tentu saja ada zat sisa yang harus dikeluarkan ya. Di antaranya itu tadi hidrogen peroksida. Nah, ini akan dinetralkan kembali oleh peroksisom ya, menjadi air dan oksigen ya, menggunakan enzim peroksidase. Kemudian untuk glioksisom, nah ini dia fungsinya bisa mengubah lemak
kolesterol dan fitosterol ya menjadi glukosa. Ya. Itu untuk badan mikro. Lanjut. Yang ke-8 adalah sentrosom. Nah, sentrosom ini juga sangat penting ya karena dia berperan sekali dalam pembelahan sel ya. Jadi ketika kita tumbuh itu kan butuh sel yang lebih banyak ya. Nah, ini tentu saja ada campur tangan dari sentrosom ya. Sentrosom ini terkandung di dalamnya adalah 2 sentriol ya. Ada 2 sentriol. Nah, ini dia ketika pembelahan ya akan berperan penting ya untuk sentrosom ini. Lanjut yang ke-9, ini ada organel yang disebut dengan plastida ya, atau mungkin kita kenal dengan kloroplas ya. Sebetulnya kloroplas itu merupakan salah satu macam dari plastida sendiri ya. Jadi plastida ini organel yang berperan penting dalam proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Di antaranya itu tadi kloroplas ya. Kloroplas itu karena mengandung pigmen berwarna hijau, makanya disebut kloroplas ya, karena mengandung klorofil. Itu untuk kloroplas sendiri ini ada bagian-bagian bagiannya ya, sama dengan mitokondria, dia memiliki membran ganda nih, ada 2 ya membrannya. Tuh. Nah, ini bagian-bagiannya, yang satu keping ini disebut tilakoid ya. Tilakoid. Jadi kalau kepingan seperti uang receh ya, uang koin itu satu kepingnya itu disebut tilakoid. Nah, di situ tempat fotosintesis juga ya. Tuh, kemudian nah ini ada yang disebut grana. Grana itu tumpukan tilakoid ya. Jadi kalau uang koin ditumpuk, nah itu semuanya disebut grana. Ya, kemudian ini ada yang disebut stroma. Ya, stroma itu di sini cairan yang ada di dalam kloroplas ya, itu namanya stroma. Oke, kita lanjut. Sekarang bagian ketiga ya yang menyusun suatu sel. Selain tadi ada inti sel, kemudian sitoplasma. Nah, ini yang bagian luar ini disebut membran plasma atau membran sel ya. Nah, untuk membran sel sendiri itu ada strukturnya ya. Nah, seperti ini ya. Ketika diperbesar ternyata strukturnya ada seperti ini. Nah, ini bagian luar sel, misalnya ini bagian dalam sel ya. Nah, ini kan dalam sel ya, ini luar sel. Nah, jadi kalau membran plasmanya diperbesar seperti ini ya. Untuk komponennya itu penyusun membran sel ini disusun dari fosfolipid bilayer ya. Jadi ada fosfat ya, fosfat nih kepalanya, kemudian di ekornya ya, ini nih ekornya adalah lipid ya atau lemak. Kemudian ini 2 lapis ya, makanya disebut bilayer, 2 lapis, jadi 2 lapisan. Untuk bagian atas itu dia hidrofilik ya, suka air. Kemudian bagian dalam nih yang lemaknya dia tidak suka air, makanya dia bersatu ya di bagian dalam. Itu kemudian di antara fosfolipid bilayer ini ada bagian-bagian yang disebut dengan protein. Nah, ini namanya protein integral ya. Integral karena dia menyisip di antara 2 fosfolipid. Tuh, kemudian ini yang kalau cuma yang nempel di atas ini namanya protein ekstrinsik ya, atau protein perifer. Tuh, ya. Kemudian nanti ada bagian-bagian yang bergabung. Nah, seperti ini ada glikoprotein, berarti dia gabungan antara glukosa dengan protein, gitu ya. Kemudian nanti ada glikolipid nih, glukosa dengan lipid. Nah, itu membran sel ya. Kemudian membran sel ini karena dia bagian luar, tentu saja fungsinya sebagai tempat keluar masuknya zat ya, dari baik itu dari dalam maupun dari luar sel. Kemudian tentu saja karena paling luar juga dia melindungi bagian yang ada di dalamnya. Oke, kemudian lanjut yang keempat. Nah, ini berbeda ya dengan sel hewan. Kalau sel tumbuhan, di bagian luar membran sel ini ada struktur lain ya. Ini adalah dinding sel yang ini ya. Jadi kalau tumbuhan itu di dalamnya ada membran sel, kemudian di luar, paling luarnya itu ada dinding sel
sendiri ya. Nah, untuk dinding sel tumbuhan itu sendiri ya, tadi dia paling luar, kemudian dia disusun dari selulosa ya, sehingga cenderung kaku ya. Jadi gambarnya itu seperti kaku ya. Tuh, kemudian fungsinya memberi bentuk sel, kemudian mempertahankan turgiditas sel ya. Tuh. Kemudian nah ini kalau ini ya hubungan antar satu sel tumbuhan dengan sel tumbuhan yang lain. Nah, ini ada yang disebut plasmodesmata ya. Jadi walaupun tadi keras ya, cenderung keras, tapi ada bagian yang tidak tebal ya. Jadi dia menipis. Nah, itu yang bisa berhubungan ya, yang bisa menghubungkan antar satu sel dengan sel yang di sebelahnya ya. Tuh, dinding sel pada tumbuhan. Oke, lanjut ya. Pembahasan yang terakhir dalam bab sel ini adalah transport antar sel ya. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang membran sel, jadi transport antar sel ya karena membran sel ini bagian terluar dari suatu sel, tentu saja. Jadi si membran ini yang menjadi penghubung antara bagian luar sel dengan bagian dalam sel ya, atau sitoplasma. Nah, ini ya. Tuh. Nah, untuk jenis transport antar sel ini ada dua jenis. Yang pertama transport pasif, yang kedua transport aktif ya. Nah, kenapa disebut pasif? Karena dia tidak butuh energi ya. Kenapa tidak butuh energi? Karena dia mengalir ya dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi rendah ya. Jadi tidak perlu energi untuk naik ya, karena dia dari tinggi ke rendah gitu. Nah, untuk transport pasif sendiri ada 3 jenis. Yang pertama difusi ya. Untuk difusi ini merupakan perpindahan zat terlarut ya, dari tadi yang konsentrasinya tinggi ya, hipertonik namanya ya. Kalau konsentrasi tinggi tuh hipertonik atau kental ya, ke yang konsentrasinya rendah ya, atau hipotonik. Nah, ini jadi yang kuning-kuning ini berpindah ke sebelah sini ya. Nah, ini melalui ini membran, namanya membran semi permeable ya. Karena atau selektif permeable ya, karena tidak semua zat bisa melewati membran sel ya. Itu untuk difusi yang pertama. Kemudian yang kedua ada difusi terfasilitasi atau bisa disebut juga difusi terbantu ya. Nah, kenapa disebut terbantu ya? Karena dibantu oleh protein yang ada di antara membran sel ya. Ini proteinnya ya. Itu namanya difusi terfasilitasi. Jadi ada 2 jenis protein ya. Ini ada protein channel atau protein carrier ya, atau protein pembawa. Itu. Jadi sistemnya buka tutup. Ini ada protein yang channel ya, protein corong. Itu jenis dari difusi terfasilitasi. Ya, tentunya tadi sama ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Tuh, kemudian jenis transport pasif yang ketiga yaitu osmosis ya. Nah, kalau osmosis ini perpindahannya, dia yang berpindah adalah zat pelarut ya, bukan yang terlarut ya. Pelarut itu berarti air ya. Jadi airnya berpindah dari yang airnya banyak ya ke yang airnya sedikit ya. Ya, jadi dari yang airnya tadi ya, airnya banyak ke airnya sedikit, atau dari yang hipotonik ya. Hipotonik itu kan berarti encer ya, airnya banyak, ke yang hipertonik. Makanya biasanya disebut menaiki gradien konsentrasi ya. Jadi yang airnya banyak, yang encer itu pengen mengisotonikan yang kental tadi ya. Nah, itu makanya disebut menaiki gradien konsentrasi ya. Tuh. Tapi kalau secara pelarut yaitu dari pelarut yang tinggi ke pelarut yang sedikit ya. Makanya nggak butuh energi masuknya, transport pasif ya. Nah, contohnya ini kan airnya sedikit nih, molekul airnya yang ini ya. Gulanya sedikit, di sini gulanya banyak ya. Nah, itu dia airnya pindah ya ke yang
Jadi berpindah ya, tuh molekul airnya ya berpindah. Nah, karena di sini kan dia apa pekat ya. Oke, lanjut. Osmosis kemudian, nah ini untuk keadaan osmosis itu ya untuk sel hewan dan sel tumbuhan ini kalau di lingkungan hipotonik dia akan lisis ya atau pecah ya karena airnya itu masuk semua nih ke dalam sel. Kalau tumbuhan itu tidak sampai pecah ya, dia cuma turgid aja bengkak ya karena dia ada dinding sel. Kemudian kalau isotonik ini yang cairannya sama yaitu normal. Kemudian yang hipertonik ini kalau di cairannya ya yang kalau dalam larutan yang kental ya. Jadi air dalam sel justru keluar ya. Keluar dari sel. Makanya selnya mengkerut. Kalau pada sel hewan disebutnya krenasi. Kalau pada sel tumbuhan plasmolisis ya mengkerut juga. Jadi si plasmanya rusak. Nah, itu ya namanya plasmolisis. Oke, yang terakhir transport aktif ya. Jadi kebalikannya kalau ini butuh energi, kemudian dia kenapa butuh energi? Karena naik ya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, ada pompa ion. Ya, ini biasanya natrium kalium, kemudian ada kotransport ya. Kotransport itu transport zat yang mengaktifkan transport zat lain ya. Contohnya ini ion hidrogen dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Oke, kemudian yang terakhir adalah eksositosis, endositosis ya. Ekso itu keluar, kemudian kalau endo itu ke dalam ya. Jadi ini kalau eksositosis keluar sel, kalau endo itu memasukkan sesuatu ke dalam sel. Ada 3 jenis endositosis, ada fagositosis itu biasanya jenisnya padatan. Kalau pinositosis itu biasanya jenisnya cairan. Nah, kalau ini dia memakai perantara ya. Jadi ada reseptornya. Ya, oke, cukup itu untuk materi dari Ibu ya. Jadi untuk bab sel insya Allah selesai ya. Nah, silakan setelah ini diisi soal pemahamannya ya. Cukup dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.